Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, saya Abdul Halim Mulgani, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan etika bisnis dan etos kerja, implikasi dalam perspektif budaya masyarakat dan perusahaan. Yang dibimbing oleh Bapak Hendra Eka Saputra. Pengertian etika bisnis dan etos kerja, implikasi. Secara etimologi, etika atau ethics yang berasal dari bahasa Yunani. Etikos mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Menurut Robert C. Solomon, moral tidak diartikan sebagai aturan-aturan dan ketaatan, tetapi lebih merujuk kepada bentuk karakter atau sifat-sifat individu seperti kebajikan, kasih sayang, kemurahan hati, dan sebagainya, yang semuanya itu tidak terdapat dalam hukum. Kata bisnis ini berasal dari bahasa Inggris, yakni business, yang artinya ialah kesibukan. Dalam konteks sederhana, bisnis ialah kesibukan dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Menurut Anoraga, etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Etika bisnis dalam budaya masyarakat dan perusahaan. Etika bisnis dalam budaya masyarakat. Etika bisnis dalam lingkungan masyarakat daerah sangat dibutuhkan. Selain diharapkan dapat memajukan kehidupan kegiatan berbisnis, hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat daerah yang lainnya. Dengan adanya etika bisnis yang baik, maka kegiatan dalam berbisnis yang ditawarkan juga akan lebih diminati dan disenangi oleh lingkungan masyarakat daerah. Etika bisnis dalam perusahaan. Dalam perusahaan, etika bisnis berguna untuk membentuk peraturan atau norma dan perilaku karyawan dalam menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan atas rekan kerja ataupun pemegang saham dan pihak luar lainnya. Etika bisnis juga salah satu unsur untuk melihat apakah perusahaan itu maju atau mundur dalam menjalankan bisnisnya. Etos kerja implikasi dalam budaya masyarakat dan perusahaan. Etos kerja dalam budaya masyarakat. Seorang pakar mengatakan bahwa etos kerja bukan merupakan suatu konsep yang bersifat universal, karena sumber etos kerja dapat dilihat dari berbagai sudut dalam suatu lingkungan sosial budaya. Misalnya dari sudut pelapisan sosial, etos kerja petani kaya berbeda dengan etos kerja buruh tani. Dari sudut keagamaan, etos kerja seorang santri akan berbeda dengan seorang santri dakwah. Persepsi masyarakat perkotaan tentang etos kerja dan nilai budaya. Etos kerja dan nilai budaya pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara diharapkan mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan. Terwujudnya harapan tersebut tentunya membutuhkan insan-insan aparatur negara yang berdedikasi tinggi dan berkualitas. 2. Persepsi pegawai negeri sipil tentang etos kerja. Ada 5 unsur sikap yang ditawarkan kepada responden. Dari 5 unsur tersebut, unsur mana saja menurut responden yang dapat dijadikan dasar suatu sikap? Bekerja keras, disiplin, jujur, rajin, dan mandiri. Ternyata bekerja keras dan rajin merupakan sikap moral yang dimiliki dalam bekerja. Sikap yang mendasari untuk bekerja yang baik adalah bekerja keras dengan diikuti sikap menghargai waktu, maupun kerja keras dengan diikuti sikap disiplin dan rajin. Namun ada pula yang berpendapat bahwa seseorang yang dapat bekerja dengan baik harus mempunyai kelima unsur tadi. Persepsi wira swasta tentang etos kerja. Suatu pendapat yang mengatakan bahwa bekerja yang baik adalah
yang bercirikan efisiensi, keberanian, kerapian, ketetapan waktu, kesederhanaan, kejujuran, penggunaan rasio dalam mengambil keputusan dan tindakan, kemampuan untuk mengubah, kegesitan dalam menggunakan kesempatan, semangat berdasar pada kemampuan sendiri, dapat bekerja sama, serta kesediaan memandang jauh ke depan. Persepsi masyarakat pedesaan tentang etos kerja dan nilai budaya. Etos kerja dan nilai budaya petani pemilik lahan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1990, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 195 juta jiwa, yang sebagian besar bertempat tinggal atau bermukim di daerah pedesaan. Di samping itu, sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan, hidupnya sangat tergantung dari bidang pertanian. Dengan demikian, lahan pertanian sangat dibutuhkan dalam usaha tani. Untuk memperoleh pendapatan dari sektor pertanian, menurut Bintarto, lebih kurang 65% penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok. Etos kerja dalam perusahaan. Pada perusahaan yang sudah cukup mapan, biasanya etos kerja ini akan masuk ke dalam penilaian seperti KPI dan OKR. Oleh karenanya, karyawan akan lebih biasa memenuhi KPI dan OKR yang ditetapkan jika memiliki etos kerja sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Meskipun tidak masuk ke dalam KPI dan OKR, bukan berarti hal ini menjadi titik penting. Justru dengan memiliki etos kerja, seorang karyawan memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi. Mungkin sekian video dari saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.